Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih dikaruniai rahmat, taufik dan hidayah Allah, utamanya rahmat iman dan Islam, rahmat sehat, rahmat kuat, rahmat sempat, sehingga sebelum kaki kita melangkah ke berbagai kegiatan, Allah menggerakkan kaki kita ke majelis yang mulia ini. Sebelum pikiran kita memikirkan berbagai macam persoalan hidup, pikiran kita disegarkan dengan ayat-ayat Allah. Sebelum mata kita melihat berbagai macam yang kita lihat, Allah membimbing mata kita untuk melihat sebuah kebenaran. Mudah-mudahan semua ini bisa kita syukuri dengan menggunakan rahmat kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita renung di saat yang bersamaan ini, betapa sedihnya saudara kita yang berada di rumah sakit. Ada yang sedang menunggu cuci darah, ada yang sedang menunggu donor ginjal, ada yang tidak kebagian ruangan karena saking padatnya pasien. Nah, kita bersyukur oleh Allah diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa bersilaturahim di majelis taklim ini. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan kita, seluruh keistiqomahan di jalan Allah yang kita lakukan ini menjadi amal yang solid dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian pagi ini saya ingin mengajak untuk melakukan revitalisasi iman di zaman fitnah. Revitalisasi itu artinya penguatan, pemantapan, memperkokoh keimanan kita dalam rangka menghadapi zaman fitnah. Akhir zaman sering disebut dengan zaman yang serba fitnah. Antara yang benar dan yang salah susah dibedakan. Saya sering menyampaikan antara Qabil dan Habil sudah sulit dibedakan. Karena apa? Serigala bisa berbulu domba, domba pun bisa berbulu serigala. Manusia lebih mengedepankan casing bukan isi, sehingga manusia seringkali terjebak dengan berbagai simbol-simbol, berbagai atribut, berbagai tampilan, sehingga kita melihat sebuah fenomena seperti
semangka itu. Kulitnya hijau, dalamnya merah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, zaman fitnah itu menyebabkan manusia yang tidak punya pendirian, tidak punya komitmen, tidak memegangi prinsip-prinsip kebenaran, bisa saja bajunya seperti bunglon, tergantung di mana dia hinggap. Bunglon itu kan warnanya bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, agar kita ini tidak termasuk kategori bunglon dan orang munafik, maka kita harus melakukan revitalisasi keimanan itu. Bapak Ibu, ada 4 langkah untuk melakukan revitalisasi keimanan dalam rangka menghadapi zaman fitnah. Zaman fitnah itu diwarnai berbagai macam ketimpangan, seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta yuhawwanal amin wa yu'tamanal kha'in hatta yanharul fuksu wa tafakhusu wa qati'atul arham wa su'ul jiwar. Hadis riwayat Ahmad, derajat hadisnya sahih. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang yang dapat dipercaya didustakan, sedang orang yang berkhianat justru dipercaya. Perbuatan mesum dan kata-kata kotor merupakan fenomena umum di tengah masyarakat. Terputusnya tali silaturahim dan hubungan bertetangga yang buruk. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, akhir zaman yang disebut dengan zaman fitnah itu antara lain ditandai dengan 5 ketimpangan. Yu'tamanul kha'in wa yuhawinul amin. Yang pertama dan yang kedua itu, orang yang berkhianat itu diberi amanah, dan orang yang amanah itu dikhianati. Dan kita menyaksikan sebuah ketimpangan ini yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau ketimpangan ini dibiarkan, sama dengan membiarkan perkembangan kezoliman. Maka orang yang jujur harus diberi kepercayaan, sedangkan yang tidak jujur jangan diberi kepercayaan. Kalau sampai itu dibolak-balik, dijungkir balik-balikan, maka akan terjadi yang namanya fantaziri sa'ah. Tunggu saja tanggal kehancurannya. Dan kita bertanggung jawab tentang itu. Ditambah lagi perbuatan mesum, perbuatan maksiat, asusila dan sebagainya, amoral, itu menjadi budaya di kalangan masyarakat. Bapak Ibu, perilaku orang maksiat itu seperti tidak bertuhan. Perilaku orang yang berbuat mesum itu seperti bukan lagi manusia. Karena apa? Casingnya saja manusia, tapi isinya sebenarnya seperti binatang, bahkan lebih binatang daripada binatang. Bapak Ibu silakan tanya kepada dokter hewan, apakah ada anjing itu yang sodomi sesama jenis? Apakah ada babi itu sodomi dengan sesama jenis? Belum pernah ada. Jadi seanjing-anjingnya anjing,
itu belum pernah sodomi sesama jenis. Namun manusia ternyata lebih melampaui perilakunya, bahkan nikah dengan sesama jenis dan minta dilehalkan, minta dilindungi karena menganggap itu hak asasi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ini dibiarkan, kita bertanggung jawab terhadap satu peristiwa yang pernah dialami oleh kaumnya Nabi Lut, kehancuran. Dan kita tidak boleh membiarkan terjadinya kehancuran. Ditambah lagi kata-kata kotor sudah tidak terkendali lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam filsafat Prancis dikatakan piringmu adalah kepribadianmu, maka dalam filsafat Arab adalah salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu apabila lisannya terjaga. Jadi kalau piring itu menggambarkan kepribadian, apa yang dimakan itulah yang membentuk pribadi manusia menjadi baik. Keselamatan manusia ditentukan oleh lisannya. Karena itu mengendalikan lisan itu harganya sangat tinggi. Bahkan dalam filsafat Jawa kita sering mendapat pelajaran dari bapak guru kita, aji ning diri dumunung saka ing langit. Karena itu bicara itu jangan asbun asal bunyi. Karena Bapak Ibu, semua orang itu memperhatikan apa yang kita bicarakan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita qaulan sadida, berkata yang benar. Perkataan disebut benar apabila ada kesesuaian antara kata hati dengan kata lisan. Karena kalau berbeda antara kata hati dan kata lisan, jatuhnya ke wilayah munafik. Lain di hati, lain pula di lisan, lain pula kenyataan. Karena itu qaulan sadida itu harus menjadi pribadi orang yang beriman, bertutur kata yang benar agar apa? Tidak menyumbang berkembangnya fitnah di akhir zaman. Terputusnya silaturahim, kita menyaksikan sebuah fenomena yang sangat mengerikan. Persaudaraan itu sudah tidak lagi diwarnai oleh hubungan cinta kasih, tetapi sudah diwarnai oleh vested interest, kepentingan. Mau bersilaturahim kalau ada untungnya. Silaturahim bisa putus ketika tidak lagi menguntungkan. Maka kalau bersilaturahim, bersaudara, berteman, selalu mempertimbangkan untung dan rugi, maka yang berkembang adalah filsafat materialisme, yaitu tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi adalah kepentingan pribadi. Meskipun saudara kandung, meskipun saudara seiman dan seakidah, namun di zaman fitnah ketika tidak lagi memberikan keuntungan, saudara kandung pun bisa menjadi musuh. Saudara seiman pun bisa menjadi musuh. Meskipun musuh akidah, meskipun musuh bebuyutan, meskipun musuh belum sungsung. Tahu belum sungsung?
balung sumsum. Kalau dari Lamongan belum sumsum, Malang belum sumsum, balung sumsum. Tapi ketika bisa memberikan manfaat, berangkulan, berangkulan. Dan rangkulan mesra itu ditampilkan oleh sosok tokoh-tokoh di negeri ini. Sudah jelas walantar doangkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amilatahu, bisa berangkulan. Dr. Jalal Aqlam dalam bukunya Dendam Barat Yahudi, Dendam Barat dan Yahudi terhadap Islam, itu sudah menyampaikan 8 langkah Barat dan Yahudi menghancurkan Islam. Namun saudara kita ada yang bermesraan dengan Yahudi. Itu artinya apa? Di zaman fitnah, semua hubungan itu selalu dipertimbangkan untung dan rugi. Kalau menguntungkan meskipun musuh bebuyutan, bisa berangkulan mesra. Karena apa? Yang dicari adalah keuntungan. Ingat, Allah sudah memperingatkan dengan keras bahwa nikmat di dunia yang dikejar-kejar manusia itu adalah mata ulhurur, kesenangan yang menipu, wa mata'an ilahin, kesenangan yang dibatasi. Karena apa? Allah menyediakan kesenangan yang abadi, dan itu nanti, bukan sekarang. Karena itu jangan terjebak dengan kepentingan sesaat, jangan terjebak dengan kenikmatan yang relatif tidak lama bersama kita. Bapak Ibu, ada seorang mufassir yang menganalisis wa mata'an ilahin, bahwa kenikmatan hidup itu dibatasi oleh 4 hal. Misalnya, paling gampang itu menikmati makanan. Makanan itu nikmatnya dibatasi oleh berlebihan. Kalau sudah kenyang, bahasa kita mbelenger, makanan itu sudah tidak nikmat lagi. Bapak Ibu kalau minum es krim, sudah sering kan? Kalau cuma 1 contong, nikmatnya bukan main. Tapi kalau minum es krim itu 1 drink, ya tilek-tilek, bisa kemudian golong koming. Itu artinya apa? Wa mata'an ilahi. Kenikmatan apapun dibatasi oleh kebosanan. Mengapa bosan? Karena berlebih-lebihan. Yang kedua, menikmati apapun sebagaimana yang dikejar-kejar masyarakat sekarang ini dibatasi oleh sakit dan sehat. Bapak Ibu ketika sehat, menikmati apapun itu nikmat. Tapi begitu sakit, sudah nggak bisa menikmati apapun. Ketika sholat dalam kondisi sehat, nikmatnya bukan main. Begitu sholat lutut itu linu, ditambah udunen, tahu udunen. Apalagi kena boyoknya kecetit, sholat sambil mercing-mercing, sehingga berjuang bagaimana tetap khusyuk tapi tetap merasakan sakit. Maka andai kata Bapak Ibu diundang oleh seorang raja makan di istana raja, makanannya super istimewa, tapi ketika itu Bapak Ibu sedang sakit sariawan, sariawan dulu, bibirnya pecah-pecah, kemudian kukunya melotot karena udunen cantengen, kukunya melotot, ditambah lagi demam tinggi, bisa menikmati enggak?
Tidak bakalan bisa. Itu artinya bahwa kenikmatan itu dibatasi oleh sakit. Kalau sudah sakit apapun makanannya tidak nikmat. Yang ketiga, wa mata'an ilahin itu adalah bahwa kenikmatan dibatasi oleh umur. Semakin bertambah umur, menikmati apapun sudah tidak seperti masa muda dulu. Masa muda itu gedondong dijepitkan pintu, itu jalan, Pak. Yang tertawa mesti ngalami kabeh itu. Waktu muda itu loh, gedondong dijepitkan pintu itu loh, jalan, Pak. Kadang dibuanting di aspal, nggak peduli itu dilewati cikar apa tidak, telap-telap. Sekarang nggak bisa begitu. Dulu waktu muda makan tebu itu bablas, Pak, nggak pakai pisau. Sekarang Bapak Ibu nggak mungkin, karena apa? Dibatasi oleh usia. Semakin tua sudah tidak seperti dulu lagi. Karena itu terlalu pede kalau orang mengatakan aku masih seperti yang dulu. Itu gedabrus gitu ya. Udah. Nah, yang terakhir, kenikmatan itu dibatasi oleh kematian. Kalau sudah mati, tidak bisa menikmati nikmatnya hidup. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan nikmat yang belum pernah dilihat, belum pernah dirasakan, belum pernah ditemui sepanjang hidup di dunia. Nah, kenikmatan yang abadi itu yang harus kita kejar. Apalah artinya mengejar kenikmatan sesaat, tetapi menghancurkan kenikmatan yang abadi. Nasihat para ahli hikmah, lebih baik menangis sekarang untuk tertawa di kemudian hari daripada tertawa sekarang kemudian menangis sepanjang masa. Karena itu tidak apa-apa di dunia ini kita dibatasi oleh kenikmatan, karena memang tidak bisa menikmati segala kenikmatan secara optimal. Nah, sayangnya orang yang memburu kenikmatan sesaat seringkali mengorbankan iman, seringkali mengorbankan persaudaraan, seringkali mengorbankan ukhuwah Islamiyah, seringkali mengorbankan ukhuwah basyariah, bahkan seringkali mengorbankan ukhuwah watoniyah. Sangat disayangkan. Nah, kemudian fitnah akhir zaman itu hubungan bertetangga semakin buruk. Bapak Ibu, jangankan hubungan bertetangga, hubungan sosial namanya interaksi itu aja sudah diganggu oleh HP sekarang. Iya. Jangankan dengan orang lain, suami istri dalam satu hari berapa lama pertemuannya? Suami pulangnya malam, istri pulangnya sore, anak-anak full di school, ketemu di rumah di meja makan, sambil makan itu tutul-tutul HP. Dan begitu, sambil makan yang dipenteleng itu HP. Bukan melihat wajah suami, wajah istri, wajah anak dengan penuh cinta kasih, tapi yang dimesrai itu HP. Habis makan, duduk di ruang tengah, masing-masing sibuk dengan HP. Bapak sibuk online, bapak sibuk dengan YouTube, ibu sibuk belanja online, yang GoFood, yang GoPay, yang Gojek, yang anak sibuk nge-game. Kapan kita berinteraksi? Kapan kita berkomunikasi?
Maka terasa kering di zaman sekarang ini komunikasi dan interaksi di antara sesama manusia. Idul Fitri yang lalu ada seorang ibu menangis. Karena apa? Anak mantu dan cucu yang ditunggu lama begitu datang itu sudah langsung sibuk dengan urusannya sendiri. Nggak ngereken ibunya, nggak ngereken bapaknya. Begitu sudah capek pada tidur. Besok pagi suami anak laki reuni dengan teman SMA, mantu perempuannya reuni dengan teman-teman SMP. Anak-anak dicarikan tempat bermain. Si nenek bengong di rumah. Padahal sudah beli bebek, beli mentong. Pulang larut malam, masing-masing tidur. Besok ke tempat rekreasi. Besok lagi pulang lagi ke tempat masing-masing. Ibunya menangis. Lah ya cilik tak gede no, gede-gede kok gak ngelegak nih hati wong tua. Merana seorang. Inilah hubungan silaturahim yang semakin kering sekarang. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu, di Amerika itu kalau ada anak-anak sudah main, tidak ada satupun yang megang HP. Mereka menikmati permainan, apa main air, main bola, main kuda-kudaan, kejar-kejaran, menikmati betul. Lah negeri seperti kita yang sedang berkembang ini rakus banget terhadap HP. Bahkan ada satu orang yang punya 5 HP, sehingga lek bunyi semua bingung. Karena apa? Jumlah pemilik HP di negeri kita ini sudah 270 juta. Padahal penduduknya baru 240 juta. Berarti ada 30 juta kelebihannya. Berarti apa? Anak bayi yang besok lahir itu sudah punya HP. Sudah disediain HP oleh ibunya. Saking banyaknya peminat. Jadi rakus banget negara sedang berkembang. Nah ini yang menghambat silaturahim kita. Sehingga apa? Watabassamu kafi wajhi akhika shadaqatun. Itu nggak sampai terwujud. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Itu semakin kering. Kita ini diperintahkan untuk bertatap wajah, menebar salam, menebar senyum, menebar salam. Kalau perlu budaya salim, cipika-cipiki itu ya. Kalau perlu ditambah cipituk ya. Ditambah kalau perlu. Karena apa? Sudah mulai kering itu silaturahim kita. Nah, oleh karena itu zaman-zaman fitnah ini harus kita antisipasi dengan melakukan revitalisasi keimanan. Nah, maka ada 4 langkah Bapak Ibu. Di makalah itu sudah saya cantumkan. Yang pertama, revitalisasi keimanan adalah melestarikan amal soleh. Ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk beriman selalu disambung dengan wa'amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Sebuah hadis yang sangat relevan dengan pembahasan kita ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Nasiruddin Albani menilai hadis ini sangat bagus. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kakito ilail muzlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiran, yabidu dinahu bi ardi minad dunya." Bersegeralah kamu beramal soleh, karena akan datang fitnah yang menimpa kamu seperti gelap menyelimuti malam. Sehingga pagi hari seseorang masih beriman, malam hari sudah berubah menjadi kafir.
Dan sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir, dijual keyakinannya dengan kepentingan dunia. Ayat hadis ini sangat mendasar. Pertama, di zaman fitnah seperti gelap menyelimuti malam, itu iman bisa berubah dalam tempo pagi dan sore, bukan mingguan, bukan bulanan. Pagi dan sore itu iman bisa berubah. Perubahan itu ternyata dipicu oleh penyakit hubud dunia wa karahiyatul maut yang namanya wahnun, penyakit cinta dunia takut mati. Sehingga orang dalam mengejar dunia itu sampai menjual iman. Sekarang kita menyaksikan kan, iman itu dengan mudah dijual dengan jabatan, iman dengan mudah dijual dengan harta, iman dijual dengan popularitas, iman dijual dengan cinta, iman dijual dengan sembako. Padahal kalau kita mau menilai iman itu rahmat Allah satu-satunya yang tidak diminta kembali oleh Allah. Allah memberi semua rahmat, itu semuanya namanya rizqun mamlukun, rezeki milik Allah. Manusia itu hanya diberi hak untuk memanfaatkan rezeki itu sebelum harus kembali kepada Allah. Semua rahmat yang kita nikmati itu cepat atau lambat kembali kepada Allah. Allah memberi rahmat harta. Berapa lama sih manusia itu bersama harta? Tidak lama. Tinggal 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan. Pertama, bisa jadi harta lebih dulu menghadap Allah. Orang yang dititipi ditinggal oleh harta. Atau orangnya lebih dulu menghadap Allah, hartanya ditinggal sehingga statusnya menjadi harta waris. Atau seperti Qarun, dia dan hartanya bareng-bareng menghadap Allah. Jadi rahmat harta itu nggak pernah abadi bersama manusia. Sebagai pegawai negeri, gaji yang Bapak Ibu terima bertahan berapa hari? Sejak terima itu potongannya wis terentek, masih harus mengeluarkan untuk biaya air, listrik, telepon, pulsa. Belum yang punya banyak arisan, arisan taplak meja, arisan spray, arisan jengkir. Tanggal 15 koret-koret. Berapa lama manusia bersama harta? Tidak lama. Dan sekejap harta itu bisa pindah tangan. Dalam hitungan detik, palu pengadilan itu kalau didok kan detik apa? Dok itu nggak mungkin, dok itu kan nggak mungkin, dok itu kan. Dalam hitungan dok, kekayaan seseorang bisa berpindah dari milik pribadi menjadi milik negara karena disita hasil melakukan tindak pidana korupsi. Besarannya berapa? 251 miliar. Dalam hitungan dok pindah status. Berapa lama manusia bersama harta? Berapa lama manusia bersama duit itu yang dikejar-kejar sampai gulung kuming? Karena itu rahmat harta nggak abadi bersama manusia. Rahmat keluarga kita ini satu persatu harus diikhlaskan. Kalau sudah jatuh tempo harus kembali menghadap yang maha punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau gondeli, mau ikut pisan, dorong waktu ini, kan? Rahmat jabatan itu tidak pernah abadi bersama manusia. Jabatan politik paling banter 5 tahun kalau husnul khotimah.
Kadang-kadang belum akhir jabatan sudah dikasih rompi urin sama KPK. Kalaupun 5 tahun sukses, masih ada waktu 5 tahun. Tapi 2 kali periode, apa mungkin menjabat lagi? Wallahu a'lam bishawab. Kalau jabatan fungsional, jabatan struktural, itu ya dibatasi oleh masa pensiun. Sesudah pensiun paling banter minta perpanjangan masa pensiun. Itu kalau belum batuk-batuk. Kadang menjelang pensiun kena asma, batuk-batuk. Bapak Ibu tidaklah. Rahmat Allah yang abadi bersama manusia itu hanya satu, yaitu iman. Karena itu begitu iman diberikan Allah kepada kita, kita diperintahkan untuk menjaga iman itu. Nah, cara menjaga iman dengan apa? Dengan amal soleh. Karena itu amal soleh itu pupuk suburnya iman. Amal soleh itu bentengnya iman. Maka tidak pernah ada iman tanpa amal soleh. Dan amal soleh pun sia-sia kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Karena itu jaga iman kita dengan amal soleh. Iman kita rawat rahmat satu-satunya, agar hidup kita ini bersama iman, kelak kalau mati ditemani iman. Kalau hidup sudah tidak bersama iman, nanti kalau mati ditemani siapa? Mau ditemani mak lampir tak? Mau ditemani yang subur, Mbah Marijan? Iman yang menemani kita dengan amal soleh. Maka kita harus melakukan revitalisasi keimanan. Yang pertama, melestarikan amal soleh. Yang kedua, iman itu harus dijaga sampai akhir hayat. Ada satu sirah yang sangat monumental, yaitu Yasir dan Sumayyah itu masuk Islam pada tahun ketiga kenabian. Dia urutan 36-37. Jadi Rasulullah mendakwahkan Islam selama 3 tahun, itu baru dapat 37 pengikut. Masih banyak pengajian Islamic Center. Pertama kali saya di Jalan Dr. Sutomo itu ada 42. Saya dikasih catatan sama almarhum Pak Muhsin Ali, bahwa Tony hari ini 42 yang datang. Alhamdulillah Pak, masih lumayan, karena Rasulullah itu 3 tahun cuma dapat pengikut 37. Ini sudah lebih dari 5 orang itu, 42. Alhamdulillah sekarang jadi sekian banyak. 3 tahun Rasulullah dapat 37 pengikut. Itu pun 36-37 budak, Yasir dan istrinya namanya Sumayyah. Karena dia dalam kekuasaan Abu Jahal dan Abu Lahab, dipaksa untuk murtad. Kalau tidak mau murtad disiksa, dan betul disiksa sampai Yasir meninggal dunia. Dalam kondisi lisannya hanya mengucapkan kalimat Allah Ahad, Allah Ahad. Ada seorang sahabat yang melihat Yasir sudah meninggal. Sekarang giliran Sumayyah yang sedang dibantai, dicambuk, disirami kotoran unta, ditimbuni batu, diseret di padang pasir yang panas. Sahabat ini langsung menghadap Rasulullah, kemudian menyampaikan, Rasul, Yasir sudah meninggal, sekarang Sumayyah lagi dibantai. Rasul dengan iba menyampaikan, sampaikan salamku kepada Sumayyah. Sesungguhnya Rasulullah mengizinkan kepada Sumayyah untuk mengikuti apa saja
kata-kata yang diinginkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal asal hati Sumayyah tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu sahabat ini ke tempat pembantaian itu, Sumayyah dalam kondisi lunglai tidak berdaya. Di telinga Sumayyah dibisikkan, "Sumayyah, ada titipan salam dari Rasulullah. Beliau mengizinkan kepadamu untuk mengikuti apa saja kata-kata yang diinginkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, asal hatimu tetap beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah." Dalam kondisi lunglai tidak berdaya itu, Sumayyah bisa berdiri tegak sambil berteriak, "Ablighu anni assalamu ila Rasulillah." Sampaikan kembali salamku kepada Rasulullah. "Inna Sumayyah allati tarallahu qulubu bil iman lan tastati an talusa lisana bi kalimatil kufri." Sampaikan kembali salamku kepada Rasulullah. Sesungguhnya Sumayyah yang hatinya telah disucikan oleh Allah dengan iman tidak akan sampai hati mengotori lisannya dengan kata-kata kufur. Mendengar kalimat tegar kayak gitu, Abu Jahal mengambil tumbak, lantas ditusukkan ke ulu hati Sumayyah. Matat alal fauri wa kanat awalu syahidati fil Islam. Sumayyah mati kehabisan darah, dan dialah wanita pertama yang syahid dalam mempertahankan iman. Inilah yang disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi iman itu harus dijaga sejak kita hidup sampai mati. Contohnya seperti Sumayyah dan Yasir itu. Karena teman kita yang setia tinggal iman dan amal soleh, maka iman ini harus dijaga. Jangan sampai iman itu rusak. Menurut Said Qutb, ketika beliau menjelaskan surat Ali Imran ayat 102 itu, haqqa tuqatihi wala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Said Qutb menegaskan, iman dan takwa merupakan pilar hidup seorang muslim yang harus terus dijaga sejak hidup sampai mati. Bertakwa tidak terbatas ruang dan waktu, karena kematian juga tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kematian bisa hadir kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja, atau tidak bersama siapa-siapa, mati akan datang. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kematian akan datang menemuimu walaupun kamu berada sembunyi di dinding yang kokoh sekalipun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam surat Luqman 34 itu menarik untuk kita kaitkan dengan statementnya Said Qutb dalam tafsirnya Fidil Quran, yaitu apa? Kita ini kan mada tadri nafsun mada taksibu goda, wa ma tadri nafsun mada taksibu goda, wa ma tadri nafsun bi'ai ardi tamut, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan di bumi mana kita mati, nanti mati di kasur rumah atau di kasur rumah sakit. Ya kan, kasur kan banyak kan, di kasur rumah apa di kasur rumah sakit.
Nauzubillah min zalik, jangan sampai seperti orang-orang yang meninggalnya di kasur hotel karena overdosis. Apalagi meninggalnya terjun dari lantai 19 misalnya. Nauzubillah. Kita nggak tahu. Oleh karena itu, takwa dan iman itu harus tetap menyertai kita di mana dan kapanpun kita berada. Kenapa? Kematian nggak mengenal ruang dan waktu. Kematian tahu alamat kita aja yang nggak tahu alamat kematian. Karena itu kematian nggak mungkin salah alamat. Malaikat Israel nggak pernah salah alamat. Ya kalau Ayu Ting Ting karena terima alamat palsu. Jadi Bapak Ibu harus waspada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka hidup ini harus bersama Islam, mati pun bersama Islam. Hidup bersama iman, mati pun ditemani iman. Ada amal soleh yang menjadi pilar keselamatan di alam barzakh, alam kubur. Ini juga terkait dengan iman yang harus dipupuk suburkan dengan amal soleh. Rasulullah menyatakan, jadikanlah sholat malammu sebagai permadani di saat kamu berada di tanah liat, di alam kubur. Mas, jadikanlah bacaan Qur'anmu sebagai teman setia di saat kamu sendirian di alam kubur, dan jadikanlah amal solehmu sebagai teman, sebagai lampu penerang di saat kamu berada di kegelapan kubur. Jadi kalau ada doa, mudah-mudahan padang dalani jembar kuburi, itu bukan pakai lampu oble, bukan berarti ngantarkan jenazah dengan lampu, bukan. Tapi amal soleh itu yang akan menerangi dalam kegelapan kubur. Kalau membayangkan di kubur sendirian, meskipun satu lubang kubur berdua, tetap tidak bisa jagongan. Karena yang nemani itu bukan orang yang jagongan sama kita di dunia. Yang nemani kita adalah bacaan Al-Quran kita. Kita juga nggak perlu menyediakan kasur di alam kubur. Kasurnya itu permadani akhirat, dan itu sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, iman tidak bisa dilepas dengan amal soleh. Maka revitalisasi iman harus amal soleh. Dengan begitu iman terjaga sejak hidup sampai mati. Yang keempat, kita harus menjadi muslim kafah. Mohon dicatat, jangan bangga berstatus sebagai muslim, tapi harus berproses menjadi muslim, dan muslimnya muslim kafah. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Allah masih melanjutkan ayat itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya apa? Kalau tidak menjadi muslim kafah, bisa mengikuti jalannya setan, bisa jadi temannya setan. Padahal setan itu musuh yang nyata. Jadi bolak-balik lagi, musuh dijadikan teman, teman malah dimusuhi. Jungkir balik logikanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini jangan bangga hanya sebagai muslim, tapi harus berupaya, berproses menjadi muslim. Jadi udkhulu fis-silmi kafah itu menjadi, bukan sebagai. Karena kalau sebagai itu sebatas status. Sebatas status. Misalnya kita ambil contoh yang lebih luas. Jangan bangga sebagai seorang suami, tapi banggalah kalau menjadi seorang suami. Jangan berhenti
sebagai istri, tapi berusahalah untuk menjadi istri. Beda kan? Jangan hanya sebagai guru, tapi menjadilah seorang guru. Jangan hanya sebagai orang tua, tapi kita harus menjadi orang tua buat anak-anak kita. Agak radikal, jangan bangga sebagai manusia, tapi kita harus menjadi manusia. Karena sekarang banyak kan sebagai manusia menungso-menungsoan tok, tapi hakikatnya bukan, karena belum menjadi manusia. Termasuk jangan bangga hanya sebagai muslim, tapi berjuanglah untuk menjadi seorang muslim. Kalau sudah menjadi itu sempurna. Karena itu redaksi ayat 208 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, itu redaksi yang nggak ada tandingannya. Baca lagi nanti, renungi lagi. Ayat itu sudah berpuluh-puluh tahun kita baca, tapi belum memberi sentuhan apapun dalam kehidupan kita. Karena kita yang kurang memahami ayat itu. Udkhulu fis-silmi kafah itu jangan bangga hanya sebagai, tapi harus berproses menjadi. Bagaimana cara menjadi? Ya pelajari Islam itu, kaji Islam itu. Jangan sebatas Islam yang nempel di KTP, apalagi Islamnya cuma di KUA saja dan berhenti pada mengucapkan kalimat syahadat saja. Setelah itu tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, apalagi kaji. Jadi harus menjadi muslim, menjadi, kata kuncinya menjadi, jangan berhenti hanya sebagai. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin menyampaikan lebih detail lagi, tapi waktunya tinggal 6 menit ini. Yang keempat, untuk melakukan revitalisasi keimanan di zaman fitnah ini, kita harus waspada terhadap syirik sebagai perusak iman yang paling dahsyat. Jadi iman yang merupakan rahmat Allah satu-satunya, terbesar, teristimewa, dan tidak diminta kembali oleh Allah, waspada, jangan sampai dirusak oleh syirik. Di makalah sudah saya cantumkan banyak ayat itu. Surat Ali Imran 175, Surat Al-An'am 121, Surat An-Nisa 120, Surat Al-A'raf 27. Silakan itu nanti dibaca semua. Saya hanya ingin menyampaikan surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar 65 ini menjelaskan bahwa syirik, menyekutukan Allah itu selain merusak iman, juga menghanguskan amal soleh. Padahal amal soleh itu yang kita dambakan menjemput kita saat kita ke akhirat nanti. Nah, kalau amal soleh hangus di dunia gara-gara syirik, yang jemput kita nanti siapa? Yang menolong kita nanti siapa? Bapak Ibu, contoh saja ya. Kalau Bapak Ibu mau naik haji atau umroh, kan bayar dulu ke travel. Ongkos yang ibu bapak bayar akan jadi fasilitas yang Bapak Ibu nikmati di tanah suci.
nggak usah repot jalan, naik pesawat. Nah, naik pesawat itu kan karena kita bayar kan? Sampai bikin Abdul Aziz sudah dijemput petugas travel sak bisnya sekalian, nggak usah bawa barang, sudah ada handling di Jeddah. Kita kasih kok enak sekali. Iya, karena ini bapak itu telah membayar. Apa ada orang haji tidak bayar, tidak terus di sana dijemput siapa? Amal-amal soleh yang kita himpun di dunia ini harus kita selamatkan. Jangan sampai hangus. Sehingga apa? Kelak di akhirat amal-amal ibadah kita ini akan menjemput kita. Sehingga kita terbelalak. Ini siapa? Saya dulu sedekahmu, saya dulu puasamu, saya dulu amal solehmu, saya dulu penerangan yang kamu terangi untuk jalan sehingga orang tidak tersesat, tidak kesandung, tidak kepleset dan lain sebagainya. Jadi manusia kelak akan terbelalak ketika disambut oleh amal-amal soleh yang pernah dilakukan di dunia. Maka amankan amal soleh itu jangan sampai dirusak oleh kemusyrikan. Apalagi sekarang ini yang namanya syirik itu mengglobal seperti gelap menyelimuti malam. Dikemas sedemikian rupa lewat berbagai sistem sehingga tidak lagi nampak itu sebuah kemusyrikan. Nah, oleh karena itu waspada Bapak Ibu, agar iman kita ini menguat dalam diri kita. Maka 4 inilah yang harus kita lakukan agar iman itu sejak kita hidup sampai mati nanti selalu bersama iman. Akhir hayat kita mudah-mudahan dikaruniai husnul khotimah dan di akhirat kelak menjadi penghuni surga. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih mohon dikurangi sendiri, kalau kurang mohon ditambahi sendiri. Demikian yang dapat saya aturkan. Saya mohon maaf waktu jadwal saya di bulan Ramadan itu tidak jadi kesini karena ada keluarga di Malang berpulang ke rahmatullah. Padahal saya sudah sampai di Pandaan naik di sini. Habis terawih saya nekat berangkat, naik bis sampai di Pandaan, ditelepon sudah wafat. Akhirnya saya minta izin ke Pak Sugianto dan Pak Sofyan untuk diizinkan. Alhamdulillah beliau mengizinkan, akhirnya saya kembali lagi ke Malang. Mohon maaf Bapak Ibu karena sepanjang saya isi baru batal 1 kali. Mudah-mudahan tidak ada batal-batal berikutnya. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Sudah semakin tua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa tijaratan lan tabur birahmatika ya azizu ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa nas'aluka syukra nikmatika wa nas'aluka husna ibadatika wa nas'aluka qalban sadima wa nas'aluka lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma ansur fi biladina hadza imaman adilan wa biladil muslimina amadan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wa du'a'i la yasma wa nafsi la tasba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.